Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi setelah sekian lama menghilang dari udara. Kita jumpa di sesi ke yang 448. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan kondisi tentram. Hari ini kita ketemu dengan komunitas Seeker Revolution ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya undang mereka ke sini, saya bacakan pertanyaan melalui DM ya, atau WhatsApp. Oh iya, suara saya gimana? Aman? Alhamdulillah baik, sama-sama ya, Jujulian. Apa kabar Julian? Oke, aman video, suara? Ya, nih pertanyaannya nih dari Intan _627. Prof, saya Intan, saya mau bertanya perihal jika saya dan suami baru saja menikah tapi kami ingin membangun karir baru dengan menjadi pengusaha. Amin ya robbal alamin. Apakah sebaiknya saya langsung resign lalu memulai dari nol atau sebaiknya nunggu settle dulu baru keluar? Mengingat saya mau usaha nasi uduk masa kini yang proses pembuatannya juga panjang. Minta pendapat Bapak, tapi saya akan menonton live ulang karena biasanya pas Bapak live saya sedang kerja shift. Sehat selalu, amin, sama-sama Intan. Selamat atas pernikahannya dan juga semoga Allah berikan kekuatan dan kesabaran ya untuk membina keluarga yang tentram. Amin ya robbal alamin. Nah, kalau mau usaha itu keren banget. Nah, tapi biasanya gini, kalau mau usaha bisa yang sudah punya income atau pendapatannya sudah ada secara pasif atau udah ada tabungan. Kenapa? Karena nggak langsung melulu, apalagi ini mau makanan ya, langsung dikenal terus pelanggannya juga langsung bisa banyak. Wih, Bang Kenis, apa kabar Bang Kenis? Nah jadi biasanya sih kalau makanan gitu ya ada periode puasa namanya. Periode puasanya katakanlah 6 bulan. 6 bulan artinya apa? 6 bulan itu pemasukannya cukup dengan pengeluarannya. Jadi alias nggak rugi, tetapi lebihnya itu belum mencukupi untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Jadi kalau yang masih kerja, saya saran lihat dulu omsetnya naik atau enggak. Tapi kalau misalnya ini suami istri, suaminya mungkin masih kerja, istrinya udah duluan resign untuk merintis usaha nasi uduk ini. Ya. Nah, yang kemarin saya baru belajar nih atau teringat lagi bahwa kalau kita mau buka sesuatu itu kita harus namanya mencari tahu apakah ini akan diminati oleh banyak orang. Caranya gimana? Caranya dengan setiap hari buka PO. Ya, setiap hari buka PO, lihat animonya seberapa besar. Jadi sebelum buka restoran atau warung gitu ya, buka PO dulu. Kita kirim kemana-mana, WA kemana-mana, lihat PO-nya tuh setiap harinya stabil apa enggak. Kalau dia setiap harinya stabil, insya Allah udah bisa langsung beralih profesi gitu ya. Mudah-mudahan membantu. Good luck, semoga lancar. Ingat masuk ke komunitas OKOC dan kita bantu sebarin usahanya secara biar bisa promosi ya.
Udah itu terus juga bisa kerjasama dengan teman-teman lainnya. Good luck. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja ya dengan umur. Waalaikumsalam, sehat selalu Prof. Alhamdulillah, amin amin, sama-sama. Mbak Lia Pekalongan hadir menyimak. Oh, thank you. Waalaikumsalam, sore juga. Oke. Nah, kita lihat nih siapa nih, udah hadir belum? Dua-duanya udah request nih. Makku sama rendang Bundo Wiwit. Teman-teman, gimana kemarin liburannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Semangat nggak nih? Semangat. Walaupun dadakan. Dadakan soalnya Pak. Maaf ya, ada pergantian schedule. Iya Pak. Jadi tadinya mau malam udah siap-siap ya, terus tiba-tiba ganti jadi sekarang, nggak apa-apa ya. Yang penting kita silaturahmi ya. Iya. Oke, suara saya jelas? Iya Pak. Jelas Pak. Oke, gambarnya bagus? Gambar Bapaknya belum Jelas muncul. Pak. Belum muncul? Iya, gambar Bapak di saya belum ada. Iya. Hanya ada gambar Ibu Binati aja. Oh gitu. Tapi bisa dengar suara Bu. Dengan suara Bapak jelas. Kalau dengan suara saling ini Bu Rina sama Bu Wiwit Pak. Bu Wiwit bisa kedengeran? Pak. Bu Ridin? Iya. Bisa. Oke, tapi gambar saya apa hitam aja atau nggak Iya. keluar sama sekali? Hitam aja. Hitam aja. Berarti itu takdir itu Bu. Aduh. Bisa gitu. Takdir dak-dakan. Kalau Bu Rina bisa lihat saya atau cuman Bu Wiwit aja nggak bisa? Pak Bu Wiwit? Cuma melihat Bu Wiwit aja Pak. Saya juga nggak bisa lihat Bu Rina. Saya bisa lihat Bu Rina dan nggak bisa lihat Bapak ini. Saya bisa lihat Bu Wiwit, tapi nggak bisa lihat Bapak. Oke. Ada yang buka handphone satunya nggak? Nggak ada Pak. Coba bentar Pak ya. Bentar saya pinjam HP anak. Bentar. Pinjam HP anak. Saya juga nggak bisa lihat Bapak nih. Punya HP suami nggak? Saya kebetulan masih di sekolah Pak, jadi belum pulang dan makanya buru-buru tadi. Ini udah pada pulang teman-temannya. Oh, jadi nggak ada. Coba saya matiin dulu Pak, terus nanti dirimu saya undang lagi ya. Bisa pinjam bisa HP-mu ya? Coba Ya. pinjam HP-nya. Ada nggak yang Oh bisa ya, pinjam boleh. HP-nya? Kok nggak bisa kelihatan narasumbernya? Oh, ini. Kok narasumbernya nggak kelihatan? Coba lihat. Ini udah beberapa kali soalnya. Dari HP yang satunya bisa kelihatan nggak? Kenapa ya? Hitam aja benar. Bisa pinjam HP-nya Bapak nggak? Boleh dong. Saya ganti HP dulu. Apa bisa di komputer? Di laptop? Lihatnya di laptop juga bisa. Oh iya. Iya loh. Ini saya. Kalau di HP anak ada Pak gambar Bapak. Oh gitu. Berarti HP-nya
yang HP saya nih kayaknya nih yang kurang-kurang nih. Ini saya, Pak maaf saya keluar dulu nanti gabung lagi boleh? Biar Boleh, kelihatan. boleh, boleh. Boleh, boleh. Oh, caranya keluar dulu, Pak. Enggak, dia biasanya nyoba keluar dulu, tapi kemarin-kemarin keluar dulu juga nggak Oh, terlalu Pak membantu. Indra, maaf. Saya bisa Ya, keluar dulu? boleh, boleh. Bisa keluar sendiri atau harus dari saya? Ya, biar. Ada ya. Nggak ada Bunda Wiwit saya remove ya. Oke. Kalau sekarang Bu Rina bisa lihat saya? Belum ya? Nggak bisa juga, Pak. Tetap Oke. nggak bisa. Jadi saya lihat Bapak ada di HP anak. Oke. Mau dicoba dimatiin dulu atau enggak? Boleh dicoba dulu, Pak? Coba ya saya matiin dulu terus nanti saya undang lagi ya. Boleh, Pak, Tapi boleh. ininya matiin apa Instagramnya kayak di exit gitu ya. Oh iya. Ya. Oke. Teman-teman, ini saya baru ingat nih beberapa kali terakhir nih memang begini kejadiannya, nggak tahu karena software update atau lainnya. Jadi kita remove dulu mereka, udah itu terus nanti saya invite ulang. Oke. Ya. Nah, sekarang saya invite ulang. Nah, oke. Bu Rina saya udah invite. Satu-satu deh. Oh, Fatwa, masih ingat dong. Tetap nggak bisa ya, Pak? Masih nggak bisa juga ya? Iya. Oke, Win, ini harus troubleshooting nih. Kalau tadi waktu ngetes signal dengan Winnie, bisa lihat Winnie nggak? Nggak ada juga. Nggak bisa lihat Winnie. Oh, oke. Ya udah nggak apa-apa. Saya invite, bentar ya, Bu Wiwit. Bu Wiwit. Bu Wiwitnya keluar. Ya udah nggak apa-apa, kita mulai duluan ya. Boleh, Pak. Oke, ini ada siapa nih? Jaslen. Alhamdulillah baik. Bio Hadi Kusuma. Waalaikumsalam. Sehat. Amin. Oke, Bu Rina, perkenalan pribadi dulu dong, boleh nggak? Nanti baru kita bicara Boleh. mengenai Boleh. usahanya ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Rina Kusmiati. Usia saya sudah senja, tepatnya mau jalan 53 di tahun ini. Masih muda itu mah. Aduh, Pak, udah setengah abad dong, Pak. Mau lewat 3. Alhamdulillah. Jadi nggak ada suaranya, Pak. Suara Bapak nggak ada. Ada nggak sekarang? Ya, ada. Oh ya. Lanjut. Saya kurang jelas, Pak. Silakan lanjut. Saya tinggal di Kerawang, tepatnya di Perum Kondang Gemilang Residen, Blok B nomor 8. Saya tetanggaan sama Stik Jinten, Pak. Dia juga termasuk mentor saya. Awal usaha saya di tahun 2005 itu tadinya awal usaha tahunan ya, Pak. Biasa menjelang Ramadan sampai hari raya aja. Nah, itu waktu pertama kali di Banten, Pak, di Serang, Banten. Pertama kali usaha.
tahun 2010 saya ke Kerawang, ketemu pindah-pindah dulu, tepatnya di sini tuh di perumahan ini 2012 kalau nggak salah, 2015 ketemu sama Bu Nungki. Awalnya diajak bergabung di UMKM Kerawang. Dari situ yang tadinya usaha tahunan dimotivasi Bu Nungki agar mau berjalan. Siapa tahu ada celah pengen gitu Bu Nungki. Jadi pas saya masuk mulai menekuni bisnis ini di tahun 2001 lagi secara NIB saya udah punya halal, itu semua dibantu oleh Dinas Koperasi. Namun namanya tahun 2021 kan lagi pandemi ya Pak, dan mau baru mulai berjalan gitu usaha saya. Di Kerawang tuh usaha semprong banyak. Awalnya saya semprong ini Pak, semprong roll dengan merek Kres. Karena di Kerawang itu banyak, saya pendatang baru di usaha semprong di Kerawang. Penjualan saya ya stok di situ aja, nggak ada peningkatan. Nah, ditambah pandemi, kadang keburu expired. Nah, boro-boro untung gitu, yang ada buntung. Nah, cuma saya tidak patah semangat Pak. Saya bicara sama anak-anak saya, gimana ya usaha mama biar maju. Terus anak saya celoteh katanya, mah coba mah katanya, apa usaha semprongnya dikasih isian, kayaknya enak deh katanya. Dikasih isi apa? Macam-macam, ada coklat, ada green tea. Nah, bismillah tuh Pak, saya coba ide anak itu untuk semprong dikasih isi. Alhamdulillah responnya baik. Yang tadinya di semprong ini stok nggak istilahnya berjalan di tempat, dengan usaha yang ini saya alhamdulillah penjualan meningkat, dan banyak toko-toko yang mau menerima produk saya dengan sistem konsinyasi. Nama mamku ini baru Pak, karena terkait haki saya dengan merek ini ditolak karena sudah ada yang pakai. Nah, baru tahun 2000 sekarang saya pakai mamku karena takut ada apa-apa di kemudian hari ya Pak ya. Kita UMKM kecil, kalau ada apa-apa mana bisa melawan yang besar. Jadi saya ganti. Dan sekarang alhamdulillah penjualan semprong saya yang ini meningkat ya Pak. Ada di Kota Bandung, ada di Tasik, ada di Cilegon, ada di Pekalongan. Baru sekitar situ aja untuk penjualannya. Ya lainnya ada di daerah Karawangnya. Alhamdulillah. Dari tadinya omset kecil, alhamdulillah sekarang bertambah, bisa nabung untuk anak-anak. Alhamdulillah. Lanjut, Bu Rina. Apalagi yang diceritain nih Pak. Oke, harganya berapa sih semprongnya? Harganya 20 Pak. 20.000 per piece dengan gram nasi 75 gram. Apalagi sekarang di Kerawang harga bahan pokok telur pada naik Pak, besar sekali. Tapi alhamdulillah saya masih bisa menjual dengan harga segitu. Tapi kalau untuk harga reseller beda lagi Pak, ada dengan minimum pembelian 15 piece. Masing-masing varian 55. Kalau mau beli kemana, Bu Rina? Di Instagram mamku boleh, mamku 17. Di Shopee ada, di Padi UMKM juga ada. Kalau reseller ada nggak?
Ada Pak, reseller. Kebetulan reseller saya masih di daerah Serang ya Pak ya. Masih yang ngebantu saya dari usaha tahunan itu tetangga saya dulu. Jadi beliau yang masih membantu saya untuk usaha. Ada berapa resellernya? Ini cuma 2 Pak, masih kecil reseller mah. Cuma kalau toko-toko alhamdulillah banyak gitu. Kalau reseller mah cuma 2. Apa-apa, toko itu dihitung sebagai mirip reseller gitulah. Namanya jalur distribusi, Oh gitu Pak. jalur penjualan. Jadi total ada berapa tuh jalur penjualan termasuk reseller? Ada 40 mungkin Pak, kurang lebihnya. Alhamdulillah. Tahun 2023 jumlahnya berapa? Untuk toko, Toko untuk toko dan reseller. itu masih tetap di situ, sekitar kurang lebih 40. Namun untuk di tahun sekarang belum ada kita belum ketemu toko baru karena sistem saya memasukkan produk ini atau menitipkan ini pada toko-toko tuh Pak, kita sekeluarga jalan-jalan ke kota mana gitu Pak, tapi pasti bawa ini buat sampel dimasukkan ke toko-toko. Jika toko itu berkenan, mereka memberi kabar kalau produk saya boleh dititipkan di toko mereka. Nah, saya untuk keluar kota saya kirim lewat kurir JNT, kargo JNT setiap bulannya. Oke. Di Bandung tuh ada di toko Kunafe juga Pak, yang punyanya artis. Wah. Alhamdulillah di situ penjualannya, alhamdulillah di situ penjualan paling besar. Wah, alhamdulillahirobbilalamin. Itu di jalan apa ya, Kunafe ya? Dokter Junjunan kalau nggak salah Pak, di Pasteur. Oh, di Pasteur. Iya, itu rame itu. Iya, besok juga Sabtu kita UMKM Kunafe ada pertemuan. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, kalau dari reseller yang 2 itu bagus nggak penjualannya? Ya namanya reseller ya Pak, teman saya juga masih kerja juga gitu. Jadi dia selingan dia juga gitu Pak. Oke. Selingan usaha dia gitu. Kalau reseller, tapi kalau misalkan menjelang Idul Fitri ini, puasa ini pasti banyak Pak permintaan. Bisa. Tapi untuk kebanyakan tuh kalau untuk Idul Fitri kebanyakan semprong yang seperti ini Pak. Bisa dalam sebulan itu saya harus sediakan 35 kilo kue semprong untuk dikirim ke luar kota, hanya satu luar kota yaitu Banten. Tempat asal saya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini Bu Wiwitnya kemana ini ya? Kurang tahu. Bunda Wiwit, kalau nyimak silakan hubungi Winnie kalau susah masuk. Oke, nah sekarang kalau 2024 ini ada rencana untuk meningkatkan jumlah reseller nggak Bu? Mau Pak, mau sekali. Namanya usaha kan pengen berkembang ya Pak. Iya. Bagaimana caranya menambah jumlah reseller? Ya saya suka menawarkan di by WA. Kalau nggak kan kadang di setiap toko yang di Pekalongan ada tuh Pak sesama UMKM gitu ya Pak ya. Suka chat ke saya, Bu boleh jadi resellernya enggak? Nah, boleh Bu silahkan katanya gitu. Cuma ya baru sebatas percakapan aja, belum ada dealnya.
Oke, oke. Untuk mensiasati biar deal itu gimana Pak caranya Pak? Kalau ada yang mau join jadi reseller, kita udah tiktokan, tapi akhirnya mandek gitu. Dia udah tahu rasanya semprongnya belum? Sudah, dia mau reseller pun karena dia sudah tahu apa penjualan saya di toko tersebut dan dia juga berminat gitu. Dan padahal saya sudah ongkir itu dari saya yang tanggung. Kalau yang jualan itu ibu sendiri atau anak-anak atau gimana? Maksudnya apa jual gimana? Ke toko-toko? Iya, ke reseller baru. Oh, masih saya sendiri Pak. Kalau untuk produksi semua saya pergunakan anak sendiri karyawannya. Oke, oke. Nah, jadi supaya misalnya terjual gitu, memang kalau tadi misalnya telepon dari Pekalongan bilang, Bu, jadi reseller boleh nggak? Boleh. Oke. Nanti dari ibu besoknya kirim surat perjanjiannya. Udah belum? Itu. Belum Pak, kan barusan sekedar tiktokan, belum ada deal. Mungkin kalau udah ada deal pasti ada perjanjian. Nah, dari tiktokan itu kadang suka mandek lama nggak ada kabar gitu Pak. Nah nanti pas kadang saya chat kembali, nah belum ada jawaban. Kendalanya dimanapun saya tidak tahu gitu. Iya, iya. Nggak apa-apa. Jadi suka bikin promo aja Bu. Jadi misalnya bulan ini ada paket reseller baru dengan misalnya gratis ongkir, terus apa gitu, tambahin apa gitu. Buat lebaran harganya harga reseller lebih rendah misalnya contoh. Jadi supaya komisinya makin besar. Iya. Iya Pak. Iya, jadi supaya mereka nggak lama-lama mikirnya. Ya itu kendalanya suka lama mikirnya, padahal saya udah gratis Pak. Pokoknya saya harga sekian, seharga sila saya kan kalau untuk 20.000 tuh untuk keluar kota, ongkir tuh dari saya. Dia terima beres, dia terima jual. Saya tidak ngambil keuntungan lagi dari mereka. Mereka mau jual berapa silahkan. Oke, oke. Oh, ini ada Bu Wiwit udah muncul lagi nih. Coba mudah-mudahan dia bisa join segera. Jadi kalau apa ya bahasa Indonesianya itu tadi misalnya seperti ada orang yang kontak ibu. Nah, itu kita harus tahu biasanya enggak setiap yang kontak itu deal kan Bu? Bener nggak? Iya, iya Pak. Nah, jadi harus bikin setiap minggunya rencana supaya kita ngontak orang duluan sebelum dikontak. Jadi kita nggak pasif. Kita misalnya ngontak 10 orang. Ya, 10 orang. Nah, kemudian ini kayaknya nggak bisa nih, kenapa ya? Bu Wit, coba ya, saya coba lagi. Oke. Jadi misalnya 10 orang per minggu Ibu mau kirim ke Bu Wiwit. Bisa dengar saya nggak? Bisa Pak. Bisa lihat? Bisa Pak. Sekarang Bapak yang nggak kelihatan. Tadi saya lihat Bapak sama Bu Rina. Saya yang nggak ada. Sekarang saya yang ada, Bapak yang nggak ada. Suaranya saya nggak bisa lihat Bu Wiwit Bu. Suaranya kedengeran. Suara kedengeran jelas. Oke, nggak apa-apa ya. Tapi Pak Indranya yang nggak kelihatan. Sama Bu, di saya juga Pak Indranya nggak ada.
Iya, itu Ya udah kita nggak sebutnya apa-apa ya Pak. takdir. Takdir. Oke, saya terusin sedikit ya yang buat Bu Rina. Jadi misalnya kita seminggu ngirim, nawarin orang 10 untuk reseller ya, 10 orang yang kita tawarin untuk reseller. Udah itu kita habis WA terus janjian untuk telepon kalau di luar kota. Kalau di dalam kota bisa ketemuan. Ya, bisa ketemuan. Nah, pada saat ketemuan bikin janji gitu ya. Terus kita bawa produknya, liatin. Sekarang udah bisa pakai Zoom kan? Nah, jadi liatin dan seterusnya gitu ya. Atau pakai Google Meet. Antara Google Meet dan Zoom. Nah, baru setelah melalui 3 langkah, pertama langkahnya kontak dulu, kemudian buat janji untuk ketemu atau untuk telepon atau untuk Zoom, kemudian kita kasih presentasi lah, istilahnya ya presentasi, kita paparkan barang kita. Setelah 3 ini baru ada kemudian yang kita sebut sebagai penjualan atau orang setuju jadi sales, reseller. Ya, jadi harus ada langkahnya gini. Nah, biasanya kalau misalnya kita kontak 10 orang, yang mau buat janji itu mungkin nggak 10, tapi 5 misalnya. Dari 5 itu nggak semuanya kita bisa presentasi. Terus mungkin yang mau jadi reseller atau yang mau beli barang jadi 2 misalnya, 2 orang. Jadi kita harus tahu untuk jualan, contoh ya, 2 berarti harus kontak 10. Berarti kalau mau jualan 1 yang dikontak 5 orang. Ya, contohnya itu. Jadi Ibu Rina harus punya angkanya nih. Misalnya kalau bulan Januari harus kontak berapa orang, bulan Kok aku Februari keluar nih Pak? kontak berapa orang dan seterusnya ya. Jadi tapi kalau mau lebaran kan lebih mudah ya Bu Rina ya, betul ya? Betul, kalau lebaran lebih mudah, banyak berdatangan. Nah, iya. Nah, artinya apa? Produknya Bu Rina. Pak. Pak, udah ada Pak. Udah lihat. Udah Pak. Oke, Bu Wiwit boleh, ini muter-muter nih Bu Wiwit. Bisa dengar suara saya Bu Wiwit? Oh, belum. Oke, Bu Rina, jadi orang memahami produknya Bu Rina itu adalah produk Pak, musiman. ini saya udah ada Pak. Ini kok ini lagi? Namanya produk kue kering lebaran gitu. Nah, berarti kita harus cari cara gimana mereka setiap bulan mau beli, nggak cuma lebaran aja. Ya, jadi promo lebaran haji, promo masuk sekolah, terus promo Agustusan. Terus, ya, berarti intinya harus rajin promo-promo gitu ya Pak ya? Iya betul. Soalnya kalau di Idul Fitri itu walaupun tidak promo banyak yang chat gitu, iya. Langsung pesan-pesan gitu. Iya. Karena yang nempel di kepala mereka kue lebaran. Iya, kue lebaran. Jadi harus rajin-rajin setiap bulan bikin nama aja, apapun gitu ya, eventnya, acaranya, bikin sendiri gitu. Misalnya Karawang Indah atau bersih-bersih Karawang atau apa gitu. Pokoknya ada Karawangnya gitu misalnya, contoh.
Ini suaranya siapa ya? Bu Rina atau Bu Wiwit itu yang tadi roti-roti itu? Oh, di luar, Pak. Pintu ditutup tapi kedengeran. Pintu mah pada ditutup. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ntar nih, saya remove dulu Bunda Wiwit karena dia mau masuk lagi. Keluar masuk Bu Wiwit jadinya. Ya, ini kayaknya karena signal biasanya. Tadi juga waktu briefing dia susah masuk juga, Pak. Oh, oke. Iya, kayaknya harus nebeng wifi di mana gitu. Kadang-kadang gitu harus jalan-jalan gitu. Apalagi kalau saya ngobrasnya dengan orang yang lagi ada di desa, saya suruh ke balai desa. Muter jauh, Pak. Supaya signalnya lebih kencang. Oke, nah sambil nunggu Bu Wiwit, Boleh. Bu Rina, ada yang mau ditanya nggak ke saya? Tadi kan udah nanya saya ke Bapak kiatnya kue saya agar tiap bulan tuh dapat reseller. Kan Bapak tadi ngasih sarannya harus rajin-rajin promo. Kan kalau pribadi kue saya tuh pasti resellernya datangnya tuh pas di menjelang Ramadan sama Idul Fitri itu pasti banyak. Oh iya. Maksudnya pertanyaan lain lagi. Oh gitu, Pak. Kalau ini tentang pemerintah ya, Pak ya. Kalau pergantian presiden nanti kebijaksanaan ke UMKM apa berganti lagi nggak, Pak? Biasanya, Pak. Takutnya nanti kebijaksanaan sekarang ini kan UMKM lagi diahat nih. Takutnya pergantian pemerintah UMKM ke bawah lagi. Kalau sekarang kan pemerintah banyak membantu ke UMKM, Pak. Gimana tuh Pak kiatnya, Pak? Kalau saya ngelihatnya kira-kira ini masih sampai 2045 UMKM masih jadi putri. Nah. Alhamdulillah. Ada kan ngedongkrak ekonomi negara ya, Pak ya. Betul. Berarti masih 20 tahun lagi, Bu. Jadi harus amin. 20 tahun lagi. Amin. Semoga diri saya pun masih sehat ya, Pak ya. Karena di usia sekarang ini. Bu Rina harus terus jualan. Makanya saya lagi menurunkan pada anak-anak saya itu harus belajar bikin semprong. Saya belajar bikin semprong cuma lihat tuh Pak, nggak diajarin sama siapa-siapa. Masya Allah, barakallah. Cuma lihat mamah mertua nggak mau menurunkan ilmunya, cuma saya lihat aja. Mama mertua masih ada nggak? Masih ada. Beliau udah umurnya 90 tahun. Allahu Akbar. Mertua saya beda agama sama saya, Pak. Oh, oke. Kalau gitu kirimin semprong. Kemana? Ke mertua? Ke mertua, bilang ini rasanya udah sama belum? Sudah, Pak. Tiap bulan pasti kita nengok orang tua. Oh, oke. Alhamdulillah. Terus? Ada. Makanya kan suami saya bilang, Mak, kan Cina ya Pak ya. Mak nih, Mak, katanya, kue Mama jadi kayak gini kalau di tangan Rina. Malahan usahanya maju, katanya gitu. Ada turunan nih, Mak, dari keluarga Mama. Kan sebenarnya keluarga mertua saya jualan juga, Pak, jualan kue dulunya. Cuma di mertua saya cukup buat makanan sendiri lah. Jadi kalau gitu neneknya suami saya yang punya nama tokonya, nama kuenya. Di mana tuh? Di Bangka, Pak. Oh, di Pulau Bangka. Iya, Pak. Oh, oke. Enak-enak tuh makanannya.
Saya sih belum pernah ke Bangka, Pak. Kalau anak pertama saya sudah pernah ke Bangka dan sudah mendengar cerita silsilah tentang kue nenek ya. Berarti buyut ya ya. Iya, iya. Oke, nah sekarang nih kan ini Bu Wiwit kesulitan untuk gabung nih. Kita punya waktu kira-kira 10 menit lagi untuk tadi udah tanya jawab. Sekarang sekarang kita bisa dengar cerita nih, dengar cerita suka dukanya atau duka-duka. Wah, yang pahit-pahit nih, yang Oh, yang pahit-pahit. pahit-pahitnya banyak, Pak. Yang pahit-pahitnya waktu pertama kali menawarkan kue di sini di sekitaran toko-toko sini banyak yang menolak, Pak, dengan alasan apa semprong di toko saya udah banyak, Bu, nggak bisa masuk lagi. Namanya baru pertama jalan ya, Pak ya, digituin tuh kan hati ya sakit, tapi ya Allah kata dalam hati saya, ya Allah kalau emang bukan rezeki saya di toko ini, mudah-mudahan ada di toko lain. Nah, terus aja saya tuh kata bahasa Sundanya mah mapai kata toko hiji ka hiji deui gitu, Pak. Dipapai aja sama saya tuh. Alhamdulillah banyak yang menerima juga kan. Ya, terus ada uh, yang pernah berkata sampai sekarang pun saya masih ingat, kue semprong ibu mah bukan semprong Karawang katanya, beda Karawang, paling oge katanya, kue semprong ibu mah bertahan panglilana 5 tahun. Wah, dari situ mendengar saya seperti pembicaraan mereka seperti itu, hati saya terpacu, Pak. Makanya saya juga bikin perubahan dengan kue ini. Nah, setelah kue ini ada, kalau ketemu orang itu kayak malu-malu gimana, Pak, kalau ketemu saya. Kasih gratis aja, kasih gratis, sedekah. Ya namanya teman sendiri, ya tetap aja saya rangkul. Kadang-kadang nih buat ini apa, buat anaknya saya kasih, Pak. Sampai Iya, dianya malu sendiri. alhamdulillah. Suruh jadi reseller mau nggak? Dia masih malu, Pak, mau ketemu saya juga mungkin masih ingat pembicaraan dia sendiri. Jadi kalau kita udah kontak mata, udah kontak mata ngelihat satu sama lain tuh ya. Saya udah senyum, dia bisa melipir-melipir hilang dari pandangan saya, Pak. Aduh, bilang aja gini, udah nggak usah dipikirin yang lalu. Semua udah, mudah-mudahan kita saling maaf-maafan. Udah mau lebaran lagi nih. Iya, udah di chat juga kok Pak sama saya. Ya, dia juga sama-sama minta maaf atas perkataan dia yang tempo dulu tuh. Tapi ya mungkin dia juga masih punya pikiran malu, ya masih belum berani gitu untuk datang ke rumah. Padahal mah tadinya dekat sekali, Pak. Ya, ya, ya. Ya, didoain aja semoga dapat hidayah. Amin. Amin. Nah, terakhir nih, Duit, terima kasih nih ceritanya nih. Sangat sangat membesarkan hati buat teman-teman yang baru mulai karena ternyata bahasanya, terjemahannya bahasa Inggris itu jualannya namanya door to door. Nah, ternyata ada bahasa Indonesianya namanya mapai. 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 Bahasa, Mapai satu toko ke toko lain. iya, mapai ya. Jadi Bahasa door to Sunda. door itu pakai mapai. Nah, terakhir nih, ada nggak kata-kata pesan-pesan dari Bu Rina buat yang dengerin, buat saya gitu, uh, untuk sebagai kata penutup dari pembicaraan ini? Semacam motivasi ya Pak ya, Iya, motivasi. betul, betul. Kalau motivasi buat diri saya sendiri sih, jangan takut memulai usaha ketika di usia senja seperti saya. Karena merasa usia senja, bakal maju, itu bukan jalan yang terbaik ya Pak ya. Karena sejatinya kesuksesan itu bukan milik yang muda,
yang berusaha, tapi kesuksesan itu milik mereka yang punya mimpi besar dan mau berusaha untuk menjalankannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini Itu ada motivasi saya sendiri, yang bisa saya tanamkan pada diri sendiri. Masya Allah, barakallah. Ini dari ada yang nulis nih dari Seblak Rempah Wawiwi, katanya jelita Burina. Oh, Ibu Nia itu. Ibu Nia ya, makasih Bu Nia. Ini dari Bani Ansari, Pak D, Masya Allah. Tuh katanya Bu Nia mau ke rumah emak, katanya nanti main. Oke, itu kita udah dengar kata-kata mutiaranya. Sayang sekali saya coba lagi undang Bu Wiwit, tapi nggak berhasil, jadi kendala signal atau kendala teknis. Semoga kita bisa ngobrol di lain kesempatan. Sekali lagi, terima kasih dan sering-sering silaturahmi Bu Rina dengan saya. Jadi kalau mau nanya apa aja tinggal DM aja. Boleh, boleh Pak. Izin juga Pak. Kalau saya mau kasih sampel kue saya untuk Bapak, kirim kemana Pak? Oh, boleh ke Winnie langsung ya. Oke Winnie. Iya. Oke Pak, nanti saya chat Mbak Winnie-nya. Nanti saya bikinin video endorsement deh, insya Allah. Oh, makasih Pak, makasih banyak. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Harusnya Bu Wiwit usahanya rendang juga hadir, tapi berulang kali tadi nggak bisa masuk. Jadi nanti kita perkenalkan juga Bu Wiwit, kasih gambar rendangnya ya ke Winnie dan kasih tulisan-tulisan dikit gitu ya, foto atau video, biar bisa dimasukin ke video yang ngobras ini ya. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi di live berikutnya ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.